Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ratna Nirwana dengan NIM 180410163. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh. Dalam video pembelajaran ini, saya akan memaparkan materi akuntansi manajemen mengenai balance sheet scorecard. Ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam video ini. Yang pertama, konsep balance sheet scorecard. Yang kedua, balance sheet scorecard sebagai inti sistem manajemen strategik. Yang ketiga, perumusan strategi dan inisiatif strategi pada balance sheet scorecard. Yang pertama, konsep balance sheet scorecard. Menurut Robianto, konsep balance sheet scorecard atau BSC merupakan suatu sarana untuk mengkomunikasikan perspektif strategis dalam suatu perusahaan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak perusahaan, terutama pihak-pihak dalam organisasi yang akan merumuskan strategi perusahaan tersebut. Balance sheet scorecard merupakan alat bantu manajemen kontemporer yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam bentuk dan tujuan ukuran kinerja perusahaan. Yang ketiga, perspektif proses. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga bagi para pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pasca penjualan. Yang keempat, perspektif infrastruktur. Perspektif yang terakhir dalam balance sheet scorecard adalah perspektif yang mengungkapkan betapa pentingnya organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan, akan meningkat pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian. Dalam perspektif ini, terdapat 3 dimensi penting yang harus diperhatikan untuk melakukan pengukuran tersebut. Yang pertama, kemampuan karyawan, kemampuan sistem inovasi, adanya input motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang pada karyawan. Proses penerjemahan strategi diilustrasikan dalam tampilan berikut ini. Dari ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang keuangan, suatu perusahaan dapat menentukan tujuan peningkatan pendapatan dengan memperkenalkan produk-produk baru. Ukuran kinerja dapat berupa presentasi pendapatan dari penjualan produk baru, target atau standar untuk tahun yang akan datang, contohnya 20%. Yaitu 20% dari total penjualan untuk perusahaan. Tahun tersebut berasal dari penjualan produk baru. Inisiatif ini menjelaskan bahwa bagaimana ini harus dicapai. Bagaimana? Tentu saja melibatkan 3 perspektif lainnya. Perusahaan sekarang harus mengidentifikasi segmen pelanggan, proses internal, kemampuan individu, dan organisasi yang akan memungkinkan realisasi pendapatan tujuan pertumbuhan. Ini menggambarkan fakta bahwa tujuan keuangan berfungsi sebagai fokus untuk tujuan, ukuran, dan inisiatif dari ketiga perspektif lainnya. Balance sheet scorecard sebagai inti sistem manajemen strategi. Perencanaan yang baik merupakan cermin manajemen yang baik, dan perencanaan yang baiklah yang menjanjikan hasil yang baik pula. Dengan demikian, setiap penciptaan alat yang mampu meningkatkan kualitas perencanaan akan memperbaiki manajemen, dan sebagai akibatnya akan menjanjikan peningkatan dengan hasil yang maksimal pula. Peta strategi yang ditunjukkan pada gambar berikut yaitu menggambarkan strategi peningkatan kualitas, seperti yang dijelaskan oleh urutan pernyataan ini.
Pemeran ini mengungkapkan sejumlah hasil menarik. Pertama, perhatikan bagaimana masing-masing dari keempat perspektif itu berdasarkan dari atas ke bawah. Pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur hadir melalui dimensi pelatihan. Perspektif proses diwakili oleh desain ulang, proses manufaktur. Perspektif pelanggan diwakili oleh kepuasan pelanggan dan bangsa pasar. Dan akhirnya, perspektif keuangan hadir karena pendapatan dan laba. Yang keempat, perspektif terkait melalui sebab dan akibat. Balanced Scorecard juga memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategi sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem manajemen strategi tradisional. Perbedaan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi, dari data di atas sangat jelas bahwa sistem manajemen Balanced Scorecard menjadi suatu alternatif bagi perusahaan untuk melaksanakan pengukuran, di mana kelebihan-kelebihan yang dimiliki sistem ini jauh lebih lengkap dan akurat dibanding dengan sistem tradisional. Perumusan strategi dan inisiatif strategi pada Balanced Scorecard. Tahap ini ditujukan untuk menghasilkan visi, misi, keyakinan, nilai dasar, dan tujuan institusi. Proses perumusan strategi dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, analisis eksternal, yang kedua, analisis internal, yang ketiga, penentuan jati diri, dan yang keempat, perumusan strategi itu sendiri. Analisis internal ditujukan untuk merumuskan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan suatu perusahaan antara lain kompetisi yang unik, sumber daya keuangan yang memadai, keterampilan yang unggul, citra yang baik, keunggulan biaya, kemampuan inovasi tinggi, dan lain-lain. Sedangkan kelemahan perusahaan antara lain tidak ada arah strategi yang jelas, posisi persaingan yang kurang baik, fasilitas yang usang, kesenjangan kemampuan manajerial, lini produk yang sempit, citra yang kurang baik, dan lain-lain. Analisis eksternal terdiri dari analisis lingkungan makro dan mikro. Analisis lingkungan makro bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap value yang dihasilkan organisasi kepada pelanggan. Objek pengamatan dalam analisis ini adalah antara lain kekuatan politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan sosial, dan faktor demografi. Analisis eksternal makro diterapkan pada lingkungan yang lebih dekat dengan institusi yang bersangkutan. Dalam dunia perusahaan, lingkungan tersebut adalah industri di mana suatu perusahaan termasuk di dalamnya. Analisis yang dilakukan dapat menggunakan teori Foster mengenai persaingan, yaitu kekuatan tawar, pemasok, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk atau jasa pengganti. Penentuan jati diri organisasi terdiri dari perumusan visi dan misi, keyakinan dasar, nilai dasar, dan tujuan organisasi. Yang pertama, visi dan misi. Visi menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di masa depan. Ia bersifat sederhana, menumbuhkan rasa wajib, memberikan tantangan, praktis dan realistis, dan ditulis dalam satu kalimat pendek. Misi menjelaskan lingkup, maksud atau batas bisnis organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa dan di mana, serta produk inti apa yang akan dihasilkan dengan teknologi inti dan kompetensi inti apa. Misi ditulis sederhana, ringkas, terfokus. Unsur-unsur misi meliputi produk inti, kompetensi inti, dan teknologi inti. Keyakinan dasar adalah pernyataan yang perlu dipegang direksi dan karyawan dalam menghadapi hambatan dan ketidakpastian. Pernyataan ini untuk mendorong semangat manajemen dan karyawan.
dalam menghadapi hambatan dan ketidakpastian tersebut. Nilai dasar adalah untuk membimbing manajemen dan karyawan dalam memutuskan pilihan yang dapat muncul setiap saatnya. Yang keempat, tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang akan diwujudkan sebagai penjabaran misi, visi organisasi. Tujuan dijabarkan dalam 4 perspektif pula. Yang pertama, apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pelanggan? Apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif finansial? Apa proses bisnis internal yang akan mendukung pencapaian tujuan pelanggan dan finansial? Dan apa tujuan yang berkaitan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan? Perumusan strategi. Strategi dibuat dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat organisasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional. Dalam menentukan strategi pula dikenal penghalang intern yang dihadapi, yaitu yang pertama, manajemen barrier, di mana manajemen sistem didesain secara tradisional untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran, bukan strategi. Yang kedua, vision barrier, di mana strategi seringkali tidak mengerti oleh mereka yang bukan menerapkannya. Operational barrier, di mana proses-proses penting tidak dibuat untuk menggerakkan strategi, dan people barrier, di mana tujuan orang per orang, peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan tidak terkait dengan implementasi strategi organisasi. Inisiatif. Inisiatif adalah langkah-langkah panjang untuk pencapaian tujuan. Inisiatif tidak perlu spesifik pada satu bagian, tetapi dapat bersifat lintas, fungsi atau bagian, mengidentifikasi hal-hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi agar pencapaian tujuan harus jelas, agar manajemen dan karyawan dapat menentukan rencana yang diperlukan dan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian strategi secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. See you next time.